Bayangkan sebuah peradaban yang merasa lebih kuat dari Tuhan. Kaum Ad, raksasa di atas bumi dengan menara-minara yang menembus langit. Mereka tak terkalahkan dan tak tertandingi. Atau setidaknya itu yang mereka yakini. Siapa yang lebih kuat dari kami? Pertanyaan itu terus menggema di lembah Al-Ahqaf ribuan tahun yang lalu. Kesombongan bukan sekadar kata bagi kaum Ad. Mereka memiliki segalanya. Teknologi, kekuatan fisik, dan kemakmuran yang melimpah. Tapi di tengah lautan keangkuhan itu, seorang pria berdiri tegak, tanpa tentara, tanpa senjata, hanya dengan satu kalimat. Sembahlah Allah sebelum terlambat. Bagaimana mungkin sebuah bangsa yang paling perkasa di bumi bisa hilang tanpa jejak dalam sekejap mata? Mari kita masuk ke zaman di mana langit menjadi musuh terbesar manusia. Selamat datang di Iram, kota yang dijuluki sebagai Zatul Imad atau kota dengan tiang-tiang yang belum pernah dibangun di negeri lain manapun di muka bumi. Lihatlah ke sekeliling. Di sini, batu-batu gunung tidak hanya dipahat, tapi ditaklukkan. Mereka membangun istana di tempat-tempat tinggi hanya untuk memuaskan pandangan mata. Sementara di bawahnya, keadilan telah lama mati. Kaum Ad bukan hanya raksasa secara fisik, tapi juga raksasa dalam kemaksiatan. Di setiap sudut jalan, kamar mengalir seperti air. Pesta pora tidak mengenal waktu. Mereka merasa telah menjadi Tuhan atas diri mereka sendiri karena kekuatan yang mereka miliki. Segmen, penindasan, dan berhala batu. Namun, di balik kemegahan pilar-pilar emas itu, tersimpan jerit tangis yang dibungkam. Bagi kaum Ad, kekuatan adalah kebenaran. Yang lemah ditindas, yang miskin dijadikan budak, dan nyawa manusia tak lebih berharga dari segenggam pasir. Dan yang paling mengerikan, mereka bersujud pada batu. Syama'ud, Irad, dan Al-Hatar, 3 berhala yang mereka ciptakan sendiri. Mereka beri nama sendiri, lalu mereka minta perlindungan darinya. Sebuah ironi, bangsa yang paling cerdas dalam membangun ternyata menjadi yang paling bodoh dalam menyembah. Kesombongan mereka telah mencapai langit. Mereka menantang takdir dengan berteriak di tengah alun-alun kota. Siapakah yang lebih kuat kekuatannya daripada kami? Mereka lupa bahwa di atas langit yang mereka tantang, ada zat yang memberikan mereka kekuatan itu. Mereka tidak sadar bahwa setiap pilar yang mereka bangun sebenarnya adalah nisan bagi kehancuran mereka sendiri. Iram bukan lagi sebuah kota. Ia telah berubah menjadi panggung drama kemaksiatan terbesar yang pernah disaksikan sejarah. Dan di tengah kegelapan moral inilah, Ad harus berdiri sendirian di sebuah masa yang kini terkubur di balik ribuan ton pasir gurun Al-Ahqaf. Ketika dunia masih muda dan jejak-jejak banjir besar Nuh mulai memudar dari ingatan manusia, lonceng sejarah berdentang di tengah-tengah kaum Ad, bangsa raksasa yang merasa paling perkasa di kolong langit. Di tengah gemerlap tiang-tiang tinggi kota Iram, di sebuah rumah sederhana dari garis keturunan Sam bin Nuh, seorang bayi laki-laki dilahirkan. Ia diberi nama Hude. Ia lahir ke dunia bukan dengan gemuruh petir, tapi dengan ketenangan yang ganjil. Seolah alam semesta tahu bahwa bayi kecil ini kelak akan menjadi satu-satunya pria yang berani menatap mata para penguasa sombong dan berkata, "Cukuplah menyembah batu." Sejak tangisan pertamanya, Haudi tumbuh dengan keistimewaan yang tak dimiliki kawan sebayanya. Fisiknya gagah mencerminkan kekuatan kaum Ad, namun wajahnya memancarkan cahaya keteduhan yang asing bagi bangsa yang dipenuhi amarah dan kesombongan. Ia tumbuh besar melihat bangsanya membangun menara-menara ego. Namun hatinya justru sibuk merenungi penciptaan langit. Ia melihat mereka menyembah berhala-berhala batu, sementara jiwanya merindukan Tuhan yang menyelamatkan kakek buyutnya dari air bah. Tak ada yang menyangka bayi yang lahir di tengah kemakmuran luar biasa ini adalah sosok yang dipilih langit untuk menyaksikan kehancuran paling mengerikan dalam sejarah umat manusia. Inilah masa kecil sang Nabi Fajar sebelum datangnya badai. Edu tidak tumbuh di lingkungan biasa. Ia tumbuh di tengah kaum Ad, manusia-manusia dengan kekuatan fisik yang nyaris tak masuk akal. Mereka mampu mencabut pohon dengan satu tangan,
dan memahat gunung menjadi istana hanya dengan kekuatan lengan mereka. Namun, di balik fisik yang perkasa itu, ada sesuatu yang berbeda pada diri Hude kecil. Ada sebuah kejadian unik yang sering diperbincangkan di Sudit Sadet, kota Iram. Ketika anak-anak sebayanya sibuk memamerkan kekuatan, mengadu otot, dan merobohkan batu-batu besar demi pujian. Ed kecil seringkali ditemukan terduduk diam di puncak bukit pasir Al-Ahqaf. Matanya menatap jauh ke cakrawala, seolah sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang tak terlihat oleh mata orang awam. Pernah suatu ketika, saat badai pasir kecil mulai mendekat, orang-orang berlari mencari perlindungan. Namun, Awede tetap berdiri tegak. Ia tidak takut. Ia justru terlihat sedang mendengarkan suara di balik desiran angin itu. Sejak kecil, ia memiliki sensitivitas yang luar biasa terhadap alam. Seolah alam semesta sedang membisikkan rahasia besar kepadanya. Ada kejadian unik lainnya. Di masa itu, kaum Ad sangat bangga dengan berhala-berhala mereka, yaitu Shamma'ut, Irat, dan Al-Hatar. Mereka mempersembahkan harta terbaik untuk patang-patang bisu itu. Suatu hari, Hedi bertanya kepada ayahnya dengan nada yang sangat tenang namun menggetarkan. "Ayah, mengapa kita menyembah sesuatu yang bahkan tidak bisa mengusir lalat dari wajahnya sendiri?" Pertanyaan itu sederhana, tapi di telinga kaum Ed yang arogan, itu adalah sebuah keganjilan. Tidak pernah tertarik pada kemewahan pesta pora kaumnya. Saat yang lain sibuk membangun menara kesombongan, Hade justru sibuk membangun benteng di dalam hatinya. Ia adalah anomali di tengah bangsa yang paling kuat di muka bumi. Ia jujur di tengah para pembohong. Ia lembut di tengah para penindas. Dan kelak, kelembutan masa kecil inilah yang akan berubah menjadi keberanian baja saat ia harus berdiri sendirian menantang badai kemurkaan Tuhan. Tahun-tahun berlalu, dan Ahude tumbuh menjadi pemuda yang paling rupawan di antara kaum Ad. Postur tubuhnya tegap, pundaknya lebar. Ia memiliki semua kualifikasi untuk menjadi pemimpin perang atau arsitek hebat di kota Iram. Tapi, di saat pemuda seusianya mulai terobsesi pada kekuasaan, gulat kekuatan, dan pengumpulan harta, itu justru menunjukkan tanda-tanda yang membuat orang-orang tua kaum Ad mengerutkan kening. Ada sebuah kejadian unik yang hingga kini terpatri dalam sejarah tersembunyi. Suatu ketika, kaum Ad sedang merayakan keberhasilan mereka memahat gunung menjadi istana yang megah. Mereka berpesta, memuji kekuatan tangan mereka sendiri, dan bersujud pada berhala-berhala batu. Di tengah keriuhan itu, Edi remaja berdiri di atas sebuah batu tinggi. Ia tidak ikut menari, ia tidak ikut memuji berhala. Matanya menatap ke langit yang sangat bersih. Lalu ia berkata dengan suara yang tenang, namun berwibawa, "Kalian memuji gunung yang kalian pahat, tapi mengapa kalian melupakan Dia yang menciptakan gunung itu agar tetap kokoh?" Kejadian unik lainnya terjadi saat musim kekeringan mulai menyentuh tepian Al-Ahqaf. Sumur-sumur mulai surut. Para dukun kaum Ad merapal mantra di depan patang-patang mereka, namun langit tetap membisu. Secara ajaib, dimanapun Ehudi remaja berdiri atau beristirahat, awan kecil selalu tampak menaunginya dari terik matahari yang membakar. Seolah-olah langit tak rela jika setitik pun panas menyakiti kulitnya. Puncaknya adalah ketika seekor hewan buas yang paling ditakuti di gurun justru mendekat ke arah Hudi, bukan untuk menerkam, melainkan tertunduk patuh di hadapannya, seolah mengenali siapa majikan alam semesta yang sebenarnya. Orang-orang Ad melihat itu semua. Mereka tahu Het berbeda. Mereka melihat tanda-tanda itu. Namun, keangkuhan sudah terlanjur membatu di dalam dada mereka. Mereka menyebutnya sebagai kebetulan, tanpa sadar bahwa pemuda ini adalah badai yang sedang dipersiapkan Tuhan untuk menyapu kesombongan mereka. Malam itu, lembah Al-Ahqaf terasa lebih sunyi dari biasanya. Bintang-bintang seolah menahan napas, dan pasir gurun berhenti berdesir. Di puncak sebuah bukit batu yang sunyi, Ehude sedang menyendiri, menjauh dari kebisingan kota Iram yang penuh dosa. Tiba-tiba, keheningan itu pecah, bukan oleh suara manusia, melainkan oleh sebuah getaran yang menembus tulang sumsum. Atmosfer di sekitar Edu
mendadak menjadi berat, sangat berat. Inilah momen itu, detik di mana garis takdir seorang manusia bersinggungan dengan ketetapan Sang Pencipta. Tubuh Head tersungkur, keringat dingin mengucur di tengah suhu gurun yang membeku. Ia merasakan beban yang lebih berat dari gunung ganeng yang dipahat kaumnya. Di tengah kesadaran yang nyaris hilang, sebuah suara agung menggema di dalam jiwanya, bukan melalui telinga, tapi langsung menghujam ke lubuk hati yang paling dalam. Wahai Head, bangkitlah, jangan lagi kau diam dalam perenunganmu. Pergilah kepada kaummu, kaum Ad. Berilah mereka peringatan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Saat itu juga, rasa takut yang luar biasa berubah menjadi keberanian yang tak tergoyahkan. Nabi Hud, nama itu kini bukan lagi sekadar nama seorang pemuda dari garis keturunan Sem bin Nuh. Ketika ia membuka mata, dunia tak lagi terlihat sama. Di pundaknya kini terpikul beban jutaan nyawa kaum Ad yang berada di ambang kehancuran. Ia tidak lagi melihat kemegahan Menara Iram sebagai prestasi, melainkan sebagai nisan-nisan raksasa yang menunggu waktu. Nabi Hud berdiri, debu gurun yang menempel di pakaiannya ia biarkan. Dengan langkah pasti, ia menuruni bukit. Di balik kegelapan malam, ia berjalan menuju pusat kesombongan dunia, membawa sebuah pesan yang akan mengguncang pondasi peradaban manusia. Di tengah alun-alun kota Iram yang megah, di bawah bayangan pilar-pilar raksasa yang menyentuh awan, sebuah langkah kaki terdengar tenang. Namun pasti, H tidak lagi datang sebagai kerabat atau pemuda pendiam yang mereka kenal. Ia berdiri tepat di hadapan singgasana para pembesar Ad, di depan mata-mata yang penuh kilatan emas dan keangkuhan. Tanpa rasa gentar, ia memecah kesunyian dengan suara yang menggelegar, layaknya guntur sebelum badai. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa? Suasana seketika membeku. Para penguasa itu saling lirik, lalu meledak dalam tawa yang menghina. Seorang pembesar dengan pakaian sutra berat berdiri, menunjuk wajah Huda dengan jarinya yang penuh cincin permata. Wahai Hedi, kami melihatmu dalam kekonyolan. Kau ingin kami meninggalkan Tuhan-Tuhan yang disembah nenek moyang kami? Lihatlah tubuh kami, lihatlah kota kami. Siapa yang bisa mengalahkan kami? Tuhanmu atau kau yang hanya seorang manusia biasa? Mereka meremehkan pria yang berdiri di depan mereka. Mereka melihat Hud sebagai ancaman kecil bagi status quo mereka. Namun, mereka tidak sadar bahwa setiap kata yang keluar dari lisan Hud adalah paku terakhir pada peti mati peradaban mereka. Nabi Het berkata, "Aku tidak meminta imbalan darimu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan yang menciptakanku. Tidakkah kalian berpikir kalian membangun kemegahan di setiap tempat tinggi hanya untuk pamer? Sementara kalian akan mati dan meninggalkan semua ini." Garis peperangan telah ditarik. Di satu sisi, sebuah bangsa dengan kekuatan fisik yang tak tertandingi. Di sisi lain, seorang pria dengan kebenaran yang tak tergoyahkan. Konfrontasi ini bukan lagi soal kata-kata. Ini adalah awal dari perhitungan langit. Kesabaran langit ada batasnya. Bertahun-tahun Heot berdiri di bawah terik matahari, menerima hinaan, cacian, hingga lemparan batu dari kaumnya sendiri. Namun, ia tidak berhenti. Hingga suatu hari, langit di atas Olakov berubah menjadi ganjil. Musim kering yang panjang telah mencekik kota Iram. Kebun-kebun mengering, ternak mati bergelimpangan. Di tengah keputusasaan itu, kaum Ad melihat awan hitam besar bergerak mendekat. Mereka bersorak, mengira itu adalah hujan yang akan menyelamatkan mereka. Namun, Ehud berdiri di gerbang kota. Wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan. Matanya berkoke-koka, bukan karena takut, tapi karena ia tahu itu bukan awan pembawa rahmat. Wahai kaumku, ini bukan hujan yang kalian minta. Inilah yang kalian tanda agar disegerakan. Ini adalah angin yang di dalamnya terdapat azab yang sangat pedih. Mereka tertawa untuk terakhir kalinya. Mereka menyebut Het sudah gila. Mereka masuk ke dalam istana-istana batu mereka, mengunci pintu, dan merasa aman di balik tembok setebal gunung. Maka, tunggulah, sesungguhnya aku pun
termasuk orang yang menunggu bersama kalian. Malam itu alam semesta berhenti berpihak pada kaum Ad. Angin itu datang, bukan badai biasa, melainkan angin sarsar, angin dingin yang sangat kencang, yang diperintahkan untuk menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya. Selama 7 malam dan 8 hari tanpa henti, angin itu memanen nyawa. Kekuatan fisik yang mereka banggakan tak berarti apa-apa. Tubuh-tubuh raksasa mereka terlempar seperti batang-batang pohon kurma yang tumbang dan rontok. Iram yang agung kini menjadi kuburan massal yang sunyi. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi kesombongan. Yang tersisa hanyalah Hud dan orang-orang beriman yang diselamatkan oleh Romithnia di balik dinding cahaya. Detik itu, langit Al-Ahqaf tidak lagi berwarna biru. Ia berubah menjadi kelabu yang pekat. Seolah-olah cahaya matahari pun enggan menyaksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Kaum Ad yang perkasa masih berdiri di atas menara-menara mereka. Mereka menertawakan awan itu. Mereka menantang langit sampai akhirnya suara itu datang. Terdengar keras suara siulan angin yang sangat melengking, disusul dentuman udara yang menggelegar. Bukan hujan, bukan air, tapi angin sarsar. Angin dingin yang luar biasa kencang, yang datang bukan untuk membasuh, tapi untuk mencabut nyawa dari raga. Bayangkan, manusia-manusia raksasa yang mampu memindahkan gunung, kini terangkat ke udara seperti daun-daun kering. Kekuatan otot mereka yang melegenda, tak berdaya melawan takdir langit. Mereka dilempar, dibanting, dan diputarbalikkan oleh pusaran angin yang tak kasat mata. 1 malam, 2 malam, hingga 7 malam, dan 8 hari tanpa henti. Angin itu tidak berhenti sampai setiap sudut Iram rata dengan tanah. Tidak ada tempat bersembunyi. Istana batu yang mereka banggakan runtuh berkeping-keping, menjadi nisan bagi pemiliknya sendiri. Suara tawa sombong mereka berganti menjadi lolongan ketakutan yang ditelan gemuruh badai. Satu demi satu, tubuh mereka tumbang tergeletak tak bernyawa seperti batang-batang pohon kurma yang telah membusuk dan kosong di dalamnya. Dan ketika matahari terbit di hari ke-9, Iram yang megah telah hilang. Kota yang belum pernah ada tandingannya di muka bumi itu kini hanya menjadi hamparan pasir yang sunyi. Tak ada lagi suara manusia, tak ada lagi kesombongan. Hanya ada desiran angin yang seolah berbisik. Maka, adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Namun di tengah kiamat kecil itu, ada sebuah keajaiban. Di balik sebuah dinding cahaya yang tak tersentuh angin, Hedu dan orang-orang beriman tetap tegak. Mereka melihat kehancuran itu dengan mata kepala sendiri, menyadari bahwa satu Satania, kekuatan yang nyata, hanyalah milik Allah. Iram yang megah, kaum Ad yang perkasa, dan teknologi yang melampaui zaman semuanya hilang hanya dalam hitungan hari. Sejarah mencatat, mereka bukan karena kejayaannya, tapi karena betapa tragis akhir hidup mereka. Kadang kita berpikir kehancuran itu karena mereka kurang kuat, padahal kenyataannya mereka justru hancur karena merasa terlalu kuat. Mereka lupa kalau di atas langit masih ada langit. Kisah Nabi Hud bukan cuma soal badai pasir atau raksasa yang tumbang. Ini soal kita. Soal gimana kita seringkali ngerasa paling pinter, paling sukses, atau paling punya segalanya, sampai kita lupa siapa yang ngasih semua itu. Kaum Ad bangun menara tinggi buat pamer, tapi mereka lupa punya akhir, pondasi dan iman setiap cahaya mereka akan kembali ke sumbernya. Setelah seluruh tugas tertunaikan buat mereka setelah sendiri, kebenaran jangan bertahta buat di setiap sudut hati kita sadar. Jangan nunggu kehilangan buat kita bersyukur. Belajarlah dari namun di wajahnya bahwa keberanian tidak ada ketakutan. Adalah ketika kita kedamaian yang tak terlukiskan di atas di pembaringannya, meski dunia di sekitar kita dikelilingi oleh para sahabat yang kesombongannya. Beliau menatap langit cuma jadi tontonan kalinya, bukan jadi kesedihan yang beliau rasakan, melainkan kerinduan yang mendalam untuk bertemu dengan Zat yang selama ini angin dari Naya membimbing bisa setiap langkahnya dengan sisa kekuatan yang